Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari para santri, muslimin muslimah dan para hamba Allah sekalian, kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Zuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7 syarat yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari, kita pahami, dan kita amalkan bersama. Syarat yang pertama kemarin adalah al-ilm. Apa itu al-ilm? Ilmu atau mengetahui makna arti la ilaha illallah, memahaminya dan mengamalkan. Kemudian yang kedua apa? Syaratnya al-yakin. Apa artinya yakin? Yakin, meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Meyakini kalimat la ilaha illallah. Ya, meyakini kalimat la ilaha illallah beserta apa yang terkandung di dalamnya. Janji-janji Allah, apa yang Allah sediakan, apa yang Allah kabarkan. Kita harus percaya, yakin. Dan tidak boleh ada sedikit pun keraguan dan kebimbangan di dalam hati. Ya. Adapun sekarang insya Allah kita lanjut pembahasan tentang syarat la ilaha illallah. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Apa? Al-ikhlas. Syarat yang ketiga apa? Al-ikhlas. Apa itu artinya ikhlas? Ikhlas itu secara bahasa murni. Khalasa yakhlus. Murni. Murni itu apa? Bersih, suci, bening, itu ya. Maka ikhlas yaitu apa? Yang dimaksud ikhlas, syarat ketiga dari syarat la ilaha illallah, syaratnya adalah ikhlas. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah memurnikan segala amal perbuatan dari segala macam bentuk kotoran-kotoran syirik. Ya. Dari segala macam bentuk kotoran-kotoran syirik. Ya, kotoran syirik berbagai macam. Riya, sum'ah, ingin dipuji, ingin dinilai, ingin di apa saja, ya, dihormati, dihargai, ya. Maka ketika kita ingin beribadah kepada Allah, seluruh amal ibadah, amal perbuatan yang kita kerjakan, kita wajib untuk ikhlas. Amalnya harus apa ikhlas? Memurnikan amal ibadah yang kita kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh amalan yang kita kerjakan untuk selain Allah. Maka syaratnya yang ketiga, syarat la ilaha illallah, ketika orang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka apa? Dia wajib untuk beramal yang amalannya tersebut harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa ingin dipuji, tidak ada niat-niat yang lain. Maka niatnya murni, saya sholat untuk siapa? Allah. Tidak ada saya sholat untuk dipuji, saya sholat untuk mendapatkan penghargaan. Tidak. Saya hafal Quran, niatnya untuk siapa? Niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lain. Supaya saya jadi terlihat keren, misalkan. Saya hafal Quran supaya terlihat sebagai anak yang soleh. Tidak.
Tapi kita hafal Quran, hafal hadis, berilmu agama, berakhlak yang baik, itu kita semua lakukan itu murni. Harus untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah konsekuensi daripada ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah. Maka apa? Hatinya harus bersih, hatinya niatnya harus ikhlas murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan segala macam bentuk amal ibadah. Ya salatnya, ya puasanya, ya tilawah Qur'annya, ya nuntut ilmunya, nutup aurat pun itu harus karena Allah. Harus karena Allah. Jangan sampai kita nutup aurat, apalagi perempuan muslimat nutup aurat karena malu ketika ada ustadznya saja. Ketika nggak ada ustadznya, nggak malu terbuka auratnya. Tidak. Tapi apa? Menutup aurat karena Allah, bukan karena manusia. Nuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu belajar ilmu agama, mondok di sini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngafal Quran karena Allah. Salat karena Allah. Menyembeli karena Allah. Maka seluruh macam bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, kita harus ikhlas. Kita persembahkan sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sekutukan dengan yang lain. Paham ya? Nggak boleh. Bahaya amalannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2-3. Allah mengatakan, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Maka fa'budillah. Maka beribadahlah kalian kepada Allah. Maka menyembahlah kalian kepada Allah mukhlishan lahuddin. Mukhlishan lahuddin. Dengan memurnikan. Coba Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah dengan apa? Mukhlishan. Dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketaatannya itu murni, bukan ketaatannya sifatnya palsu. Ketaatannya itu murni untuk Allah. Saya sholat untuk Allah, bukan untuk yang lain. Saya ngafal Quran untuk Allah, bukan untuk yang lain. Paham? Saya ngaji untuk Allah. Saya nutup aurat untuk Allah, bukan karena manusia. Paham? Saya baca Quran untuk Allah. Saya berinfak bersedekah, saya untuk Allah. Mencari ridho Allah. Ya kan? Ini amalan yang ikhlas. Ya. Maka apa? Allah memerintahkan, menyembahlah kalian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan murni. Memurnikan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai niat kita tercampuri dengan niat-niat yang lain. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanyalah kepunyaan Allah agama yang bersih dari kotoran syirik, kotoran apapun itu. Apa itu agama yang bersih? Adalah agama agama tauhid. Agama yang apa? Mengajarkan agar kita menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama tauhid, agama yang mengajarkan kepada kita kalau kita ibadah, segala macam bentuk ibadah kita harus niatkan ikhlas murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan. Mereka diperintahkan, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali mereka diperintahkan hanya untuk menyembah Allah. Ya, hanya untuk menyembah, tidak menyembah yang lain. Ya, tidak menyembah yang lain. Mukhlishina lahuddin, dan ketika menyembah kepada Allah, kita harus dalam keadaan mukhlis. Ya. Ketika kita menyembah kepada Allah, hati kita harus dalam keadaan mukhlis. Memurnikan amal soleh, memurnikan ibadah kita, memurnikan segala macam bentuk ketaatan kita
hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus untuk Allah, jangan sampai untuk yang lain. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dia mengatakan la ilaha illallah dari dalam hatinya dengan penuh keikhlasan, dengan kemurnian dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen nggak dapat syafaat pertolongan dari Nabi kelak? Siapa yang tidak ingin? Di mana kehidupan akhirat, kehidupan pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Dan Rasulullah SAW diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, pertolongan. Maka pertolongan syafaat ini Rasulullah SAW akan berikan kepada orang-orang yang sewaktu di dunia mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas. Tapi bukan hanya sekedar mengatakan, tapi mengamalkan, memahami, menghayati, meyakini, kemudian apa? Mengamalkan la ilaha illallah. Konsekuensinya beribadah kepada Allah, taat kepada. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasul mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia, coba perhatikan. Manusia yang paling bahagia kelak pada hari kiamat dengan syafaatku. Loh, dengan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Tapi syaratnya apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Orang yang paling bahagia kelak pada hari kiamat dengan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah man qala la ilaha illallah. Mereka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Khalisan min qalbihi. Murni, tulus, ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi bukan hanya sekedar mengatakan. Kalau hanya sekedar mengatakan, banyak orang yang bisa. Tapi yang Nabi maksud, dia mengatakan dalam hatinya ikrar la ilaha illallah. Kemudian apa? Dilisankan asyhadu alla ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Kemudian apa? Diwujudkan dalam bentuk pengamalan. Salatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, ya, zakatnya untuk Allah, infak sedekahnya untuk Allah, nuntut ilmu karena Allah, semuanya untuk Allah Subhanahu. Maka baru ketika hatinya meyakini, ikhlas, lubuk hati dari paling dalam, kemudian ikrar, dijadikan zikir la ilaha illallah, dihayati. Kemudian apa? Diwujudkan dalam bentuk pengamalan, amalannya untuk Allah. Maka insya Allah orang seperti ini akan mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semuanya juga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Mungkin hanya ini, insyaallah kita lanjut pada teman berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.